Ketemu lagi di Hot Room, belajar dari bencana Sumatera. Bapak Istana, apa hikmahnya yang dapat kita petik dari pelajaran duka cita ini, bencana ini, untuk tidak terjadi lagi? Ada dua, Bang. Ya. Yang pertama, jaga lingkungan, jaga alam. Yang kedua, bagaimana mengantisipasi bencana berikutnya. Yang sekarang ini total tidak ada. Mengantisipasi sama sekarang ini tidak ada sama sekali. Peralatan nggak ada, apapun nggak ada. Makanya tadi, Bang, terkait dengan mengantisipasi ini kan butuh namanya tadi pentahelik, Bang. Pentahelik ini kan gabungan dari semua keilmuannya, bagaimana tadi masukan ke pemerintah, kemudian ada tadi bagaimana sinergitas antara BMKG, kemudian BIG, geospesial dan sebagainya. Menurut Bapak BMKG berfungsi nggak? Berfungsi. Tapi kok nggak ada peringatan dini? Nah, makanya tadi yang saya sampaikan bahwa ini butuh masukan banyak pihak, Bang. Begitu? Ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana tadi jaga lingkungan. Ya. Jaga lingkungan. Artinya memang ketika memang sudah ada bahasa tadi early warning system, kemudian dilihat di sini ada potensi badai, kemudian ya percuma kalau ada badai kemudian penyangganya rubuh, penyangganya tidak ada. Nah, ini yang harus dirawat, dijaga. Nah, dalam posisi ini dari Seskap sudah menyampaikan juga, Bang, bahwa harus ada evaluasi dan investigasi. Harus ada evaluasi dan investigasi, terutama koordinasi pemerintah pusat dan daerah, begitu? Ya, terkait koordinasi pemerintah pusat dan daerah, dan juga tadi siapa dan yang bertanggung jawab ini. Siapa yang bertanggung jawab? Pak DPR yang harus jawab ini. Siapa yang bertanggung jawab? Hikmahnya apa nih? Kalau bertanggung jawab ya pasti kita semua. Enggak dong, saya nggak ikut tanggung jawab, gua nggak ada hutan di sana. Kita semua harus menjaga. Ya, maksudnya kan ini kan betul. Itu penebangan liar segala macam, itu gimana? Makanya gini, harus ada investigasi. Tadi kan saya sampaikan, tinggal diikuti aja alirannya. Ada berapa perusahaan di sana, dilihat. Nah, perusahaan itu, pengusaha itu kan punya hak dan kewajiban. Ya. Dia punya hak untuk mengambil pohonnya. Besok mau ditanya nggak ke Menteri Kehutanan? Mau ditanya. Dia bekerja benar nggak? Nah, makanya kita mau tanya, kerja beneran nggak? Ya. Nah, harusnya kan memang gini, tidak bisa kita sekonyong-konyong Menteri Kehutanan sekarang ini. Ya. Kan ada panjang latar belakangnya. Ya. Karena ini tidak mungkin namanya banjir ini ujuk-ujuk. Yang tadi disampaikan. Walaupun kita sudah bicara antisipasi, early warning, mitigasinya seperti apa, tapi kalau hutannya tetap nggak dijaga, ya kejadian tetap aja nggak bisa dicegah. Nggak bisa dicegah. Makanya sekarang bagaimana membangun kesadaran bersama untuk menjaga. Panjang dong ceritanya lagi. Panjang pasti. Makanya kenapa kita juga membenahi undang-undangnya. Ya. Kita juga minta ada investigasi terhadap perusahaan-perusahaannya. Karena kan banyak juga perusahaan yang cuma nebang tapi tidak mau nanam. Kepala daerah apa yang mau dievaluasi, kepala daerah? Kalau kepala daerah pasti kan gini. Kalau kepala daerah itu kan juga pasti bergantung dengan pusat. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memproporsionalkan wewenang hak tugas masing-masing dari pusat sampai ke daerah. Bagaimana tugas daerah, bagaimana tugas pusat. Supaya akhirnya kalau kejadian kayak gini, jangan daerah kena beban misalkan. Oke, terima kasih. Ibu Erma, ini kan penyebabnya badai mendarat. Ya. Dan ini fenomena besok mendarat lagi nggak itu badai? Bisa, antisipasi dimanapun, di perairan dalam. Sekarang belum selesai nih. Belum selesai? Desember sudah mulai pembentukan lagi di perairan selatan. Kita harus warning, kita harus waspada untuk perairan di dekat Jawa dan Sumatera Selatan. Kira-kira hujan-hujan lagi kan mulai meningkat. Jakarta aman ya? Dan perairan timur. Mudah-mudahan aman. Kira-kira. Tapi badai ini kan harus dipantau, berkembang atau luruh. Kalau berkembang dia menjadi besar dan masuk ke darat. Itu yang kita harus antisipasi. Iya. Harus ada jaringan pemantau. Caranya gimana antisipasinya? Mengoptimalkan sains dan teknologi juga Karena bisa. Karena kita nggak pernah terbiasa dengan analisa PNP apa? Cara tercepat adalah membentuk komite cuaca ekstrim Indonesia terkait dengan perubahan iklim. Komite ini harus independen. Kenapa? Karena dia harus di dalamnya merangkum banyak pakar. Kenapa nih? Ini akan berikan input kepada presiden dan langsung dipimpin oleh presiden. Di dalamnya ada wakil juga BMKG. Saya mau tanya Bu, kalau badai mendarat di Jakarta sementara air di Pantai Mutiara sudah sama tingginya dengan tembok, gimana itu Bu? Bapak bisa bayangkan kalau di Laut Jawa tumbuhnya gimana? Makanya semua kita. Kalau di Laut Jawa mendarat airnya tumpah semua. Nah, ini udah genting. Ini masalahnya udah genting dan sudah
menjadi Jadi perlu dampak dibentuk perubahan apa iklim. segera? Komite cuaca ekstrim yang terkait dengan perubahan iklim ini. Komite Cuaca Ekstrim Indonesia. Anda terutama di Jakarta, dia tengah Pantai Mutiara airnya sudah Lebih tinggi dari daratan. sudah kan? lebih tinggi dari daratan. Iya. Kalau Hah? itu bibit badainya tumbuh di Laut Jawa gimana? Selat Malaka aja bisa. Kan itu. Sekarang momentum kita untuk mempercepat nih, mengakselerasi mitigasi ini apa? Harus ada solusi yang konkret secara struktural. Ini kan? akhir tahun itu saya was-was ya, ada 3 Lamborghini saya di garasi saya dan itu nggak jauh dari Tanjung Priok. Gimana dong, Bu? Desember ini ada pembibitan baru. Itu Hah? aja. Iya. Pembibitan baru di perairan Bibit apa ini? selatan Jawa dan Bibit perairan- badai? Bibit badai. Ada bibit badai Desember. Desember Nataru. Kak, Ibu jangan gitu dong. Sepanjang Putih. Nataru itu. Kita emang ini kayak berharap- peternakan ayam. Kita berharap semoga tidak berkembang. Oh begitu. Gitu kan? Tapi menurut Ibu sangat serius ini. Serius untuk di perairan timur, wilayah NTT dan seterusnya. Hah? Oh NTT ya? Ya, itu prediksinya bisa berkembang. Bisa berkembang. Bisa berkembang. Nah, hal-hal seperti ini kan berarti Pemda harus diperkuat mitigasi. Berarti orang seperti Ibu harus segera dilibatkan dong, ahli iklim ya? Ya. Ya. Kalau kita care, kalau kita aware dengan perubahan iklim, Pak Hadianto gimana? Oke, Ya, bagaimana caranya ini untuk mitigasi? Bakal ada badai mendarat lagi. betul, karena 2021 bulan Seroja. April, Cyclone Seroja, kebetulan saya turun di sana. Betul. Batu sebesar mobil dari gunung itu jatuh ke bawah menimpa 22 orang Di mana itu? di Lembata, Flores ya. Oh, NTT. batal. NTT. Itu karena apa? Cyclone. Siklon tropis Seroja. Ya, Oh. dan saya turun pribadi. Kaitannya apa ke sekarang ini? Sama? Sama badai juga. Cuma Oh badai ya? saya tertarik dengan rekan kita dari Istana dan DPR nih ya. Luar biasa malam ini Prof. Karena 3 hal. Scientific, technology, and humanitarian. Setuju nggak kalau kita mau melakukan sebuah proses yang disebut rekomendasi prioritas? Apa itu? Ya, 1, kita harus melakukan moratorium ekspansi. Stop sementara itu. Stop apanya? Semua perizinan Ya. berbahaya itu. Oh, rekomendasi stop semua perizinan. Iya, terhadap DPR nanti yang ya. Yang kedua? Aku sebetulnya dengan Pak Arief ini di Komisi 8 sudah sering ketemu. Oke, apa lagi? Ya, yang kedua audit kompetitif ya. Audit yang bersifat komprehensif Ya, terhadap semua aspek ya. ya. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah kita melakukan recovery dan restorasi. Tapi yang terjadi kan bukan soal setuju menstop, justru yang terjadi kan ilegal. Ilegal. Liar semuanya. Tidak Enggak. semuanya. Ilegal. Yang terjadi liar. Jadi Ya. apa yang mau di stop? Tapi kan itu terdata ya, Pak Arief. Terdata itu, Prof. 3 juta lebih lahan sawit liar. Liar. Iya. 3 juta lebih lahan sawit liar di Indonesia. Parah banget ya. Iya. Jadi Dan yang terakhir kita harus be aware, be prepare, and be ready. Dan apa yang disampaikan dari rekan Istana, pemulihan itu segera. Ya. Bapak Presiden kita sudah melakukan tindakan yang luar biasa. Ya. Koordinasi militer sipil berjalan dengan baik. ya. Dan ini harus kita dukung. Oke. Usulan dari Bu Erma harus dibentuk komite. Wajib. Wajib segera. Wajib, Prof. Dan Prof harus berada di belakang itu. Saya tahu itu. Kira-kira Ada satu lagi Pak tentang kira-kira badai. bibit badai mulai kapan ini mulai? Ada satu lagi, hutan kalau berubah menjadi tata guna lahannya berubah, Ya. itu bisa membuat badainya mendarat. Mendarat. Harusnya dia di laut aja. Kenapa? Karena suhunya naik 2 derajat bedanya. 2 derajat Celcius kalau hutannya dibabat, diganti dengan sawit dan seterusnya. Itu beda. Jadi beda suhu. kalau di penebangan Ya. itu akan semakin Suhunya kan panas. Badai itu menuju ke yang lebih panas. badai menuju daerah panas. Nah, kalau masih hutan dia dingin. Oh begitu. Ya, jadi ada perbedaan suhu. Kalau gradien. panas akibatnya apa? Badai akan menuju ke wilayah yang panas. Terus sesudah Berarti panas. mendarat kan? Ya. Cenderung mendarat ke Sumatera. Habis mendarat ngapain? Seandainya hutannya masih full, berarti kan 2 derajat lebih dingin, dia tidak akan mendarat. Dia masih di laut. Kalau di laut kan membuat dampak kerusakan kalau di laut. Jadi salah satu faktor penyebabnya adalah Salah satu riset yang membuktikan di Teluk Meksiko seperti itu. Dia mengubah tracking badai, membelok. Karena berarti penebangan hutan liar adalah salah satu punya faktor penyebab. kontribusi. Ya. Dan punya kontribusi terhadap tracking Punya badai. kontribusi dan terima kasih kepada narasumber yang mengantisipasi hati-hati bakal ada badai mendarat lagi. Kepada para korban yang sudah meninggal keluarganya kami mengucapkan turut berduka cita, mudah-mudahan badai cepat berlalu dan juga keluarga-keluarga yang sekarang ini
terlantar di mana-mana. Dan juga kepada Bapak Presiden Prabowo yang kami banggakan, kami atas nama rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak yang sangat serius. Inilah Hot Room yang setiap hari Rabu tampil jam 9 di Metro TV. Silakan Pak Sidi, Pak. Ya Pak, kita adu cincin sekarang. Ya, nah gini deh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.